Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tommy Pratama Mahardika. Kali ini saya ingin sharing-sharing nih konsep definisi dari keluarga dan penduduk yang ada di dalam Reksosek Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022. Yuk simak videonya secara lengkap sampai akhir video agar kalian bisa memahami konsep dan definisinya. Yang pertama adalah konsep dari keluarga. Keluarga di sini didefinisikan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga KK dan tinggal bersama dalam satu bangunan. Jika konsep keluarga yang pertama ini belum terpenuhi, ada kelanjutan, yaitu jika tidak memiliki kakak, konsep keluarga mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang berbunyi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Jadi sampai sini sudah paham kan konsep dan definisi dari keluarga? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam keluarga sendiri pastinya ada yang menjadi kepala keluarga. Jadi konsep dari kepala keluarga adalah salah seorang dari anggota keluarga yang tertulis di dalam kartu keluarga sebagai kepala keluarga. Apabila kepala keluarga meninggal atau cerai, maka nama kepala keluarga pada daftar Reksosek 2022 VK1 digantikan dengan nama pasangan atau yang ditunjuk sebagai kepala keluarga. Jadi sampai sini juga kalian sudah paham kan bagaimana sih konsep dari kepala keluarga? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Konsep penduduk dan anggota keluarga. Tadi sudah ada konsep keluarga dan kepala keluarga. Sekarang kita masuk kepada konsep penduduk. Penduduk atau anggota keluarga yang dicatat pada Reksosek 2022 K adalah yang tercantum pada kartu keluarga dalam kurung KK dan yang memenuhi konsep penduduk. Jadi yang dicatat pada K itu harus memenuhi konsep penduduk, wajib hukumnya. Nah, seperti apa sih penduduk? Kita bahas di sini. Penduduk adalah semua orang, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari 1 tahun. Sampai sini paham ya apa itu pengertian dan konsep dari penduduk? Jadi misal nih, saya baru tinggal di kota Tegal baru 1 minggu. Tetapi saya ingin berniat menetap di kota Tegal itu sampai 2 tahun. Karena saya sudah mengontrak di kota Tegal, sewanya langsung 2 tahun. Jadi, saya memenuhi konsep tersebut. Saya adalah penduduk kota Tegal. Seperti itu. Walau saya baru tinggal di kota Tegal selama 1 minggu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang konsep dari warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah pengertian dari WNI. Lanjut kita kepada pengertian warga negara asing, WNA. Orang-orang bukan warga negara Indonesia. Jadi selain warga negara Indonesia,
itu adalah warga negara asing. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Keluarga dan anggota keluarga. Tadi kita sudah pahami konsep dari keluarga. Adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga dan tinggal dalam satu bangunan yang sama. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam KK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Termasuk anggota keluarga adalah ayah dan ibu, ayah, ibu dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak, serta orang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah dan dia anggap keluarga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, termasuk mereka yang belum memiliki kartu keluarga tetapi memenuhi konsep keluarga. Sampai sini paham? Walaupun belum mempunyai kartu keluarga tetapi memenuhi konsep keluarga, yaitu sekurang-kurangnya memiliki ayah dan ibu, ayah, ibu dan anak, ayah dan anak, ibu dan anak, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Maka seseorang tersebut atau sekelompok orang tersebut sudah dianggap menjadi keluarga walaupun tidak mempunyai atau belum memiliki kartu keluarga. Seperti itu. Sampai sini paham? Kalau paham, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada konsep penduduk di luar SLS, tempat tinggal. Kita ambil contoh, ada penduduk yang bekerja. Jika dia bekerja tetapi pulang secara reguler minimal 1 kali seminggu, maka dicatat di rumah keluarga. Tetapi jika tidak pulang secara reguler minimal 1 kali seminggu, maka akan dicatat di tempat tinggal saat bekerja. Selanjutnya ada yang bersekolah. Jika kurang dari atau sama dengan SMA, maka dicatat di rumah keluarga. Tetapi jika lebih dari SMA, maka dicatat di tempat tinggal saat mereka melakukan sekolah atau studi, berpendidikan. Nah, di sini ada note nih. Kita baca ya notnya. Bekerja dan bertempat tinggal tidak tetap. Contohnya, pekerja pertanian yang tinggal di ladang, supir yang tinggal di terminal, atau pekerja bangunan yang tinggal di proyek. Jika pulang secara periodik kurang dari 1 tahun, dicatat bersama keluarga. Tetapi jika tidak pulang secara periodik lebih dari 1 tahun, maka dicatat di tempat dia berada sekarang gitu. Nah, ini jika bersekolah di sekolah yang berasrama non formal. Contoh, pesantren non ijazah mengacu ke umur. Ketika mereka bersekolah secara formal dengan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, berkuliah, universitas, itu sudah ada keterangan dalam konsep. Tetapi untuk yang non formal memang belum ada keterangannya. Makanya di sini ada note. Ketika mereka sekolah pesantren non ijazah atau yang non formal, maka jika kurang dari 18 tahun dicatat di rumah keluarganya. Tetapi jika lebih dari sama dengan 18 tahun dicatat di pesantren. Seperti itu. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, mari kita ke slide selanjutnya.
Nah, di sini juga ada penduduk di luar SLS tempat tinggal. Ada banyak contoh bangunannya, yaitu ada pasien di rumah sakit jiwa, penghuni panti jompo, panti jiwa, panti asuhan, lapas. Ketika tinggal 1 tahun atau lebih, itu dicatat di rumah sakit, panti jompo, panti jiwa, dan panti asuhan di mana mereka berada. Jika tinggal kurang dari 1 tahun dan diperkirakan akan tinggal 1 tahun atau lebih, maka tetap dicatat di rumah sakit itu, panti jompo mereka, panti jiwa dia, panti asuhan tempat mereka berada sekarang. Konsepnya mengacu kepada konsep penduduk sebelumnya yang tinggal minimal 1 tahun atau lebih, atau yang akan berniat untuk tinggal 1 tahun atau lebih. Seperti itu ya. Tetapi ketika tinggal kurang dari 1 tahun, maka dicatat di rumah keluarga yang berada. Gitu. Sekarang lapas, vonis lebih dari 1 tahun, jelas dicatat di dalam penjara atau ketika mereka di penjara, pusat penahanan di daerah mana. Tetapi ketika vonis kurang dari 1 tahun, maka dicatat di rumah keluarga. Ketika belum ada vonis rumah tahanan, pusat penahanan, tetapi sudah tinggal 1 tahun atau lebih, maka dicatat di rumah tahanan atau pusat penahanan. Tetapi ketika tinggal kurang dari 1 tahun, maka dicatat di rumah keluarga. Konsepnya tetap pada dasar, yaitu konsep penduduk. 1 tahun atau lebih dicatat di mana mereka berada. Tetapi kurang dari 1 tahun dicatat di rumah keluarga mereka. Akan tetapi ketika mereka tinggal kurang dari 1 tahun, tetapi memiliki niat untuk tinggal lebih dari 1 tahun di mana mereka berada, maka dicatat di tempat itu. Oke, sampai sini paham? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada tentara nasional dan keluarga, korps diplomatik dan keluarga. Tinggal di luar negeri kurang dari 1 tahun dan berniat pulang kembali ke Indonesia, maka alamat asalnya di Indonesia. Tentara nasional yang tinggal di barak, for your information, barak itu seperti tenda yang sangat besar, dia ngecamp, tempatnya berpindah-pindah, itu dicatat di barak dia berada. Next. Warga negara asing, korps diplomatik, tentara asing, tinggal lebih dari atau sama dengan 1 tahun atau tinggal kurang dari 1 tahun, tidak melihat batas waktu, tidak dicatat. Jadi spesial untuk korps diplomatik atau tentara asing itu tidak dicatat. Nah, lainnya contoh pekerja asing, turis dan lain-lain, tinggal lebih dari sama dengan 1 tahun, maka dicatat di rumah saat ini, yaitu di Indonesia. Tinggal kurang dari 1 tahun, maka tidak dicatat ketika tidak ada niat untuk menetap di Indonesia. Tetapi ketika mereka mempunyai berniat menetap di Indonesia lebih dari 1 tahun, maka akan dicatat di Indonesia rumah saat itu mereka berada. Oke, kita next selanjutnya ya. Lanjut, ada verifikasi keluarga, konsep definisi dan mekanisme verifikasi keluarga. Konsep definisi. Nah, di sini ada wilayah kerja statistik. Ada provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa kelurahan, blok sensus, SLS, Wilkerstat. Wilayah Indonesia dibagi secara berjenjang dari tingkat administratif. Kemudian tiap desa dibagi habis dalam wilayah SLS atau non SLS atau blok sensus.
Wilayah tingkatan terendahnya merupakan wilayah kerja bagi petugas lapangan dalam kegiatan statistik. Pada kegiatan resource wilayah kerja statistik menggunakan SLS. Next. Nah, desa dan setingkatnya kelurahan misalnya. SLS yaitu satuan lingkungan setempat, seluruhnya terbagi habis dalam SLS bisa, atau non SLS, non satuan lingkungan setempat, seluruhnya terbagi habis dalam wilayah non SLS bisa, atau bisa juga perpaduan dari kedua itu, SLS ditambah non SLS, terbagi habis dalam SLS dan non SLS, seperti itu ya. SLS adalah satuan wilayah di bawah desa atau kelurahan. Biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan desa. Contoh SLS bisa berupa RT, RW, jorong, dusun, banjar, dan lingkungan. SLS terkecil merupakan wilayah SLS pada tingkatan paling rendah di bawah desa. Istilah SLS selanjutnya merujuk pada SLS terkecil. Tingkatan SLS. Susunan tingkatan SLS di bawah desa beragam, bisa terdiri dari satu atau lebih tingkatan. Contoh, desa dengan tingkatan SLS. Desa Mekarsari terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Mekarjaya dan Dusun Sari Raya. Maka desa Mekarsari merupakan desa dengan satu tingkatan, yaitu dusun. Contoh SLS terkecil, SLS tingkat 1 Dusun Mekarjaya. Sekarang kita beranjak ke contoh yang kedua. Desa dengan 2 tingkatan SLS. Kelurahan Jaka Sampurna terdiri dari 2 RW. RW 001 terdiri dari 3 RT, yaitu RT 1, 2, dan 3. RW 2 terdiri dari 2 RT, yaitu RT 1 dan RT 2. Maka Kelurahan Jaka Sampurna merupakan kelurahan dengan 2 tingkatan, yaitu RW dan RT. Contoh SLS terkecil adalah RT 1, RW 1. SLS tingkat 1 adalah RT, SLS tingkat 2 adalah RW. Wilayah non-SLS. Wilayah non-SLS adalah bagian wilayah desa yang tidak termasuk dalam cakupan SLS. Di sini ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah wilayah bervegetasi pertanian. Selanjutnya ada wilayah bervegetasi bukan pertanian. Selanjutnya ada lahan terbuka. Selanjutnya ada kawasan terbangun pemukiman. Berarti di sini ada muatan penduduk. Selanjutnya ada kawasan terbangun bukan pemukiman. Selanjutnya ada wilayah perairan. Ini contoh-contoh dari gambar-gambarnya. Ada sawah, ladang, perkebunan, hutan lahan kering, hutan lahan basah, semak dan belukar, padang rumput alang-alang dan sabana, rumput rawa, gumuk pasir, kaldera, hamparan pasir pantai. Nah, kalau ini ada yang wilayah terbangun pemukiman. Pemukiman desa, perumahan, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan. Wilayah perairan ada danau, waduk, rawa, sungai, anjir pelayaran. Nah, ini contoh desa terbagi habis dalam SLS. Desa Gindo Suli terdiri dari 3 SLS, yaitu Dusun Gindo Suli, Dusun Talang Randa, Dusun Bunga Mas. Kalau contoh desa terbagi habis dalam non-SLS seperti ini, yaitu ada wilayah pemukiman desa terulung dan wilayah sawah pertanian. Nah, ini terbagi habis oleh keduanya, yaitu non-SLS dan SLS. Ada Dusun Lembak, Dusun Lorong, dan wilayah perkebunan. Nah, di sini ada tata cara penstrukturan pengkodean SLS. Kode SLS atau non-SLS 4 digit SLS ditambah 2 digit sub SLS setelah kode desa. Nah, di sini ada yang di dalam kotak merah. Itu kotak dengan angka nomor 11 adalah kode wilayah SLS atau non-SLS. Dan 12, 13, 14 itu juga nomor urut SLS atau non-SLS. Selanjutnya 15, 16 adalah kode sub SLS. Seperti itu. Kode wilayah SLS atau non-SLS.
Wilayah SLS kode 0. Wilayah bervegetasi pertanian kode 1. Wilayah bervegetasi bukan pertanian kode 2. Wilayah lahan terbuka kode 3. Wilayah kawasan terbangun pemukiman kode 4. Kawasan terbangun bukan pemukiman kode 5. Wilayah perairan kode 6. Jadi ketika kalian mendapatkan kode yang 0, berarti itu adalah wilayah yang SLS. Next. Nah, ini adalah bangunan tempat tinggal. Bangunan yang ditinggali oleh keluarga atau rumah tangga. Setiap bangunan yang ditinggali oleh keluarga atau rumah tangga diberi nomor urut bangunan. Rumah tempat tinggal banyak contohnya. Ada rumah tempat tinggal pribadi, ada rumah susun, ada apartemen, ada rumah petak, dan selanjutnya. Ya, next kita menuju ke mekanisme verifikasi keluarga. Secara garis besar, kegiatan lapangan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama persiapan lapangan, yang kedua verifikasi keluarga, yang ketiga pendataan keluarga. Untuk verifikasi keluarga sendiri itu mengacu kepada pendapat dari ketua SLS. Jadi kita tidak bisa mengganggu-gugat atau mengganti-ganti, harus berdasarkan keputusan dari ketua SLS. Setelah itu nantinya kita akan door to door bersamaan dengan pendataan keluarga. Next. Nah, ini ada mekanismenya. Yang pertama, PPL harus berkoordinasi dengan ketua pengurus SLS membawa dokumen pendataan. Yang kedua, PPL meminta ketua pengurus SLS untuk memberikan legalisir pada surat petugas PPL. Maaf, saya ulangi, surat tugas PPL. Yang ketiga, PPL menelusuri wilayah tugas bersama ketua pengurus atau SLS. Selanjutnya, melaporkan perubahan SLS kepada Koseka melalui PML. Jika ada perubahan wilayah. Jika tidak ada, lanjut ke tahap 4. PPL melakukan verifikasi keberadaan dan tingkat kesejahteraan keluarga kepada ketua pengurus SLS. Next, ini ada pertama mengunjungi bangunan tempat tinggal pertama dalam SLS diutamakan dari arah barat daya dan dilakukan secara berurutan. Pada bangunan yang ditinggali keluarga, konfirmasi nama kepala keluarga, beri nomor urut bangunan, tuliskan dalam daftar verifikasi keluarga. Jika ditemukan keluarga yang belum ada di daftar verifikasi keluarga, tambahkan sebagai keluarga baru. Verifikasi kesejahteraan keluarga baru dilakukan oleh PPL. Jadi ketika kalian menemukan keluarga baru yang belum tertera pada press list, maka kalian akan menambahkannya pada blok 5B. Dan kalian berhak untuk menentukan keluarga tersebut kesejahteraannya seperti apa tanpa harus bertanya kepada ketua SLS. Selanjutnya, PPL memberi noktah dan nomor urut bangunan pada peta Wilkerstad sesuai penomoran pada daftar verifikasi keluarga. Jadi jangan lupa nanti petanya juga bisa dioret-oret atau diberi titik bundar sempurna noktah untuk melakukan nomor urut bangunan. PPL berpindah tempat ke bangunan tempat tinggal berikutnya. Ini selanjutnya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil verifikasi keberadaan keluarga dari ketua atau pengurus SLS dengan temuan door to door di lapangan, maka perbaiki isian daftar verifikasi keluarga sesuai dengan kondisi lapangan. Informasi yang dapat diperbaiki diantaranya yang pertama ada nama kepala keluarga, 2 alamat, 3 keberadaan keluarga. Terima kasih. Sekarang lanjut pada verifikasi penggunaan dan tata cara penulisan daftar. Penggunaan atau daftar atau form. Penggunaan daftar atau form pada tahap verifikasi keluarga. Di antaranya ada form VK1, form VK2, form PSLS. Nah, di sini
Kondisi daftar Reksosek VK1 atau VK2, kondisi wilayah dan muatan. Tipe 1, wilayah SLS atau non-SLS bermuatan kurang dari 400. Itu bisa ada di press list. Checklist ada, tapi nggak mungkin ada di press list kosong atau Reksosek VK2. Tipe 2, wilayah SLS non-SLS bermuatan lebih dari atau sama dengan 400 dan atau wilayah dibentuk sub SLS. Itu bisa di press list kosong. Kalian bisa tambahkan di press list kosong VK1. Nah, yang ketiga, wilayah SLS atau non SLS tidak ada muatan sesensus penduduk 2020. Itu juga bisa ditambahkan VK1 press list kosong. SLS baru pada pelaksanaan lapangan Reksorsek, SLS hasil pemekaran itu pada VK2. Ketika ada pemekaran dan keluarga baru, maka kalian bisa ada di Reksorsek VK2, penambahan keluarga. Reksosek PSLS kegunaannya adalah untuk menampung informasi perubahan SLS yang dicakup dalam Reksosek yang ditemukan di lapangan. Daftar ini dipegang oleh PPL untuk perubahan SLS dalam satu desa. Jika PPL bertugas di 2 desa dan keduanya terdapat perubahan SLS, maka gunakan daftar Reksosek PSLS yang berbeda. Gambarnya seperti ini. Blok 1 berisi identitas wilayah yang meliputi kode dan nama wilayah, administrasi, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Blok 2, isikan identitas petugas lapangan, PPL dan PML, tanggal pelaksanaan, serta tanda tangan petugas lapangan. Nah, di sini ada kolom 1, isikan nomor urut dari 1, 2, dan seterusnya oleh PPL. Kolom 2, isikan kode SLS, kondisi master, sebelum perubahan oleh PPL. Kolom 3, isikan nama SLS kondisi master sebelum perubahan oleh PPL. Kolom 4, isikan nama SLS kondisi di lapangan setelah perubahan oleh PPL. Isikan kode SLS kondisi di lapangan setelah perubahan oleh KOSEKA. Jadi kolom 1, 2, 3, 4 diisi oleh PPL. Tetapi untuk kolom nomor 5 diisi oleh KOSEKA. Kalian tidak harus mengisi kolom nomor 5 jika peran kalian sebagai PPL. Yang wajib kalian isi adalah kolom 1, 2, 3, 4. Oke, next. Contoh pengisian penggabungan. Di sini ada contoh, yaitu pada Kelurahan Cipinang Besar Utara terdapat 2 wilayah SLS yang sudah tidak beroperasional, yaitu RT 5 RW 2 0013 dan RT 8 RW 2 0021. Kedua wilayah tersebut kemudian disahkan menjadi SLS baru yang bernama RT 9 RW 2. Karena penggabungan kedua wilayah SLS tersebut tidak menggunakan salah satu nama SLS asalnya, maka kode SLS yang digunakan adalah kode SLS baru yang dibentuk oleh KOSEKA. Secara batas wilayah, kedua wilayah SLS dilakukan merging, penggabungan. Jadi kita tulis di nomor 1, yaitu kode dari SLS pertama 0013 dan kode dari SLS kedua 0016. Sepertinya di sini ada sedikit typo, 0021 bukan 0016. Untuk 0013 sendiri itu adalah RT 5 RW 2. Untuk 0021 sendiri adalah RT 8 RW 2. Nama SLS lapangannya menjadi RT 9 RW 2 setelah digabung menjadi nama RT 9 RW 2. Nah, nomor 5 ini, kolom nomor 5 diisi oleh KOSEKA. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing memikirkan kolom nomor 5 ini. Tinggal serahkan saja pada KOSEKA. Oke, next.
Ada contoh lagi, sekarang pemekaran. Tadi penggabungan, merging, sekarang kita pemekaran. Pada Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, terdapat SLS yang bernama RT2 RW 1 dengan kode 03 kali 2. Kemudian terbentuk RT 012 RW 1 yang merupakan pecahan dari RT2 RW 1. Jadi kita tulis lagi. Kode SLS-nya adalah 00002. Untuk nama SLS-nya adalah RT2 RW 1. Nama SLS lapangannya yang terbentuk adalah RT12 RW 1. Kodenya adalah ya nanti yang menentukan koseka. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing untuk mengisi kolom nomor 5. Next. Sekarang adalah berubah tingkat atau nama SLS. Contoh, di Kelurahan Cipinang Besar Utara 317206005 RW 002 terjadi perombakan nama SLS. SLS yang semula bernama RT6 RW 2 0014 saat ditemukan di lapangan telah berganti menjadi RT5 RW 2. Perubahan ini hanya mencakup penggantian nama SLS saja, sedangkan kode SLS tetap 0014 karena wilayahnya masih sama. Oke, untuk kolom yang pertama kita urutkan yaitu nomor 4. Untuk kolom yang kedua kita isikan kode SLS yaitu 0014. Untuk kolom yang ketiga kita isikan nama SLS. Sebelum berubah ya, kita isikan yaitu RT6 RW 2. Untuk kolom yang keempat kita isikan nama SLS yang sudah menjadi RT5 RW 2. Untuk kolom yang kelima tidak usah kita isi, biarkan koseka mengisi kolom nomor 5. Oke, next. Reksosek VK1. Daftar yang memuat nama-nama kepala keluarga yang digunakan untuk melakukan tahapan verifikasi keluarga, menampung informasi keluarga dalam SLS yang belum ada dalam daftar, sebagai kontrol cakupan pendataan keluarga, sebagai daftar yang menampung informasi status kesejahteraan keluarga, hasil konfirmasi dengan ketua SLS. Verifikasi keberadaan dan tingkat kesejahteraan keluarga dengan Reksosek 2022 VK1. Setelah identifikasi wilayah dan penelusuran wilayah SLS dilakukan, PPL melanjutkan tahapan verifikasi keluarga melalui ketua atau pengurus SLS. Instrumennya ada pada VK1 dan peta Wilkerstat. Nah, ini ada nomor 1 nih. PPL menanyakan keberadaan nama-nama kepala keluarga yang tertulis pada daftar kepada ketua atau pengurus SLS. Jadi kalian bisa tanyakan keberadaan nama-nama kepala keluarga yang tercantum pada press list VK1 kepada ketua SLS atau ketua RT. Atas nama A, apakah ada? Atas nama B, apakah tidak ada? Seperti itu. Lanjut, tahapan kedua. Jika keluarga tersebut menurut ketua SLS ada, ketua SLS menentukan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Jadi ketika dinyatakan pada press list itu ada orangnya di wilayah tersebut, kita lanjut bertanya tingkat kesejahteraan keluarga tersebut seperti apa kepada ketua SLS. Lanjut tahapan yang ketiga. Jika terdapat keluarga yang menurut ketua SLS ada tetapi belum tercantum pada daftar, maka tambahkan pada blok 5B sekaligus diberi tingkat kesejahteraannya. Nah, ketika kita sudah melihatkan press list kita yaitu dokumen VK1 kepada Pak RT, ternyata Pak RT merasa bahwa warganya ada yang belum masuk pada dokumen VK1 tersebut. Maka kalian wajib memasukkan keluarga tersebut pada kolom blok 5B yang ada pada lembar terakhir. Tetapi kembali lagi kepada konsep dan definisi pertama. Apakah nama itu yang berada di wilayah itu berniat menetap 1 tahun atau lebih dan dianggap sebagai konsep penduduk tersebut. Next, langkah keempat.
PPL melakukan pendataan secara door to door bangun yang tercakup pada SLS. Setelah verifikasi keluarga pada Pak RT, Ketua SLS, kalian lanjut untuk door to door. Tahapan kelima yaitu jika menemukan keluarga yang belum tercantum pada daftar PPL, menambahkannya pada blok 5B dan memperkirakan tingkat kesejahteraannya. Seperti pada awal tadi sudah saya bilang, ketika menemukan anggota keluarga baru, kalian berhak menentukan sendiri tingkat kesejahteraan keluarga tersebut tanpa ikut campur ketua RT. Seperti itu. Langkah selanjutnya, jika terdapat keluarga yang menurut ketua SLS ada tetapi tidak ditemukan saat door to door, dapat dikonfirmasi kembali dan dicoret jika informasi lapangan valid. Nah, jadi pada press list nih VK1, kata PRT-nya pas di awal itu ada. Setelah kalian door to door tuh nggak nemu nama tersebut. Jadi bisa dikonfirmasikan kembali kepada PRT. Jika memang menurut kalian dan PRT tidak bisa membuktikan bahwa nama itu ada di wilayah tersebut, maka berarti dokumen pendataan lapangan kalian itu valid, bisa dicoret atau tidak ditemukan anggota keluarga itu bisa kalian tulis 0 seperti itu. Oke, next. VK1, daftar Reksosek VK1 merupakan daftar verifikasi keluarga dari Master SLS. Daftar ini berisi nama-nama kepala keluarga pada SLS yang akan diidentifikasi keberadaannya dan informasinya pada kegiatan Reksosek. Nah, ini contohnya ya. Ini blok 1. Ada rincian 1 sampai dengan 7 merupakan identitas wilayah pre-filled. Rincian 8, identifikasi apakah terdapat perubahan SLS di lapangan sesuai dengan cakupan perubahan. Jadi apakah ada perubahan SLS nih, mekar, merging, ataupun ganti nama, puputan baru ya. Nah, rincian 9, tuliskan kode SLS atau non SLS di lapangan. Jadi pada 9 itu tuliskan kembali kode SLS dan kode sub SLS-nya. Ketika berubah, maka kode ini akan mengikuti dari yang diberikan oleh Koseka atau yang diisi oleh Koseka pada form PSLS. Selanjutnya dari rincian 10. Tuliskan nama SLS atau non SLS pada di lapangan. Jadi kalau memang tidak ada merging, pemekaran, penggantian nama, jadi kalian bisa samakan dengan di rincian nomor 7, nama satuan lingkungan setempat non SLS. Kalian tinggal tulis lagi seperti itu. Next. Catatan. Jika kondisi SLS di lapangan mengalami perubahan, PPL melaporkan pada Koseka melalui PML. PPL melanjutkan tahapan verifikasi keluarga di SLS induk dengan daftar Reksosek VK1. Melakukan verifikasi keluarga pada SLS baru menggunakan Reksosek VK2 dengan prosedur mekanisme yang ditentukan setelah mendapat kode SLS dan penugasan dari PML. Nah, seperti biasa seperti itu ya. Next. Perhatikan perhitungan jumlah keluarga verifikasi. Blok 2, rekapitulasi hasil verifikasi. Rincian yang pertama, jumlah keluarga sebelum verifikasi, pre-filled atau press list lah. Rincian yang kedua, jumlah keluarga hasil verifikasi disalin dari nomor urut keluarga terbesar blok 5A sampai 5B kolom 6 halaman terakhir. Rincian yang ketiga, disalin dari halaman terakhir blok 5B rincian C sesuai dengan variabel yang terdiri dari rincian 3.1 jumlah keluarga menurut status kesejahteraan sangat miskin. Rincian 3.2 jumlah keluarga menurut status kesejahteraan miskin. Rincian 3.3 jumlah keluarga menurut status kesejahteraan tidak miskin. Next. Blok 3, keterangan petugas.
Isikan identitas petugas lapangan, PPL dan PML, tanggal pelaksanaan verifikasi serta tanda tangan petugas lapangan. Oke, di sini kotaknya ada 4 kodenya. Jadi kalian bisa tambahkan satu kotak lagi karena kode PPL memang ada 5 ya, 5 digit ya. Kalian bisa tambahkan kotaknya sendiri, di depannya lagi satu kotak. Next. Blok 4 catatan. Blok 4B pengesahan ketua pengurus SLS. Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa setelah bertanya kepada ketua atau pengurus SLS, kalian wajib meminta tanda tangan dari ketua dan nama lengkapnya. Oke, next. Identitas SLS lingkungan penginuman, nomor halaman, nomor urut keluarga terbesar 297. Kolom 1 sampai kolom 3 sudah terisi. Itu adalah pre-filled dari hasil SP 2020. Jika terjadi perubahan nama atau alamat di lapangan, perbaiki isian dengan cara mencoret dan menuliskan nama dan atau alamat baru berdasarkan ketua SLS atau hasil door to door. Jadi kolom 1, 2, 3 itu sudah terisi atau bisa dibilang press list. Ketika di lapangan data yang ada dalam press list berbeda dengan data yang ada di lapangan, kalian bisa merubahnya dengan cara mencoret dan menuliskan nama yang terbaru atau tervalid sesuai dengan pendataan kalian di lapangan. Oke, next. Kolom 4. Informasi dari ketua SLS. Jadi, kalian bisa menanyakan kepada ketua SLS atau ketua RT kolom 4 dan kolom 7, 8, 9. Apa yang bisa ditanyakan? Keberadaan keluarga. Contoh, Pak RT, Pak Agus Sujana Wirya atau Ibu Lika Naswari, apakah ada di wilayah jenengan? Oh, ada. Oke, kita coret ada 1. Ketika ada, kita lanjut ke pertanyaan pada kolom 7, 8, 9. Tingkat kesejahteraannya gimana Pak RT? Apakah mampu, kurang mampu, atau sangat kurang mampu? Sorry, kata-kata mampu bisa kalian ubah sendiri ya sesuai dengan di itu. Karena nanti ketika video ini diupload akan terbacanya adalah melecehkan atau penindasan. Jadi saya ganti kata MISKIN menjadi mampu. Oke, next. Nah, ini ada informasi dari tahapan door to door. Nomor urut bangunan tempat tinggal, nomor urut keluarga hasil verifikasi. Jadi kolom 5 dan 6 diisi ketika kalian sedang door to door di lapangan. Seperti itu. Next. Blok 5A, keterangan keluarga. Kolom 4, keberadaan keluarga. Identifikasi keberadaan keluarga dengan rincian kode sebagai berikut. 0 tidak ditemukan, stop isian, lanjutkan verifikasi keluarga selanjutnya. 1 ditemukan, lanjutkan kolom 5 dan seterusnya. Jadi ketika Pak Subagio atau Ibu Rokimah itu kolom 4 tertulis kode 1, artinya adalah Pak Subagio atau Ibu Rokimah itu ada pada wilayah atau SLS tersebut. Jadi kalian bisa melanjutkan isiannya ke kolom 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi ketika pada kolom 4 dinyatakan kode 0, maka kalian bisa stop isiannya. Tidak usah lanjut kepada kolom 5, 6, 7, 8, 9. Karena Pak Subagio atau Ibu Rokimah dinyatakan tidak ditemukan. Oke, next selanjutnya. Blok 5A, keterangan keluarga. Kolom 5, nomor urut bangunan tempat tinggal. Tuliskan nomor urut mulai dari 1, 2, dan seterusnya berdasarkan urutan bangunan tempat tinggal yang ditemukan di lapangan.
Setiap nomor urut bangunan pada kolom ini disalin dan dibuat noktah pada peta WS sesuai dengan posisi di lapangan. PPL memberikan noktah dan nomor urut bangunan pada peta WS sesuai dengan isian Reksosek 22 strip VK1. Kolom 6, nomor urut keluarga hasil verifikasi, tuliskan nomor urut mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Kolom 7 sampai dengan kolom 9, status kesejahteraan keluarga. Isikan tanda checklist. Tandanya seperti itu ya, sudah kalian lihat sendiri. Pada salah satu kolom dengan rincian 1, sangat tidak mampu, 2, tidak mampu, 3, mampu. Jadi pada setiap halaman isikan rincian jumlah keluarga yang ditemukan secara keseluruhan dan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Next. Di sini ada 5B, blok 5B. Merupakan baris kosong yang berfungsi untuk menampung informasi keluarga yang ditemukan di lapangan sesuai cakupan SLS tetapi belum tercantum di dalam daftar 5A. Jadi ketika kalian menemukan keluarga baru tetapi SLS kalian tidak mengalami merging, pemekaran, atau penggantian nama atau apalah itu, maka keluarga baru tersebut yang ada di SLS tersebut ditulis pada blok 5B. Biasanya lembar 5B ada di paling belakang dari press list atau press field. Keluarga baru yang dicakup dalam blok 5B diantaranya keluarga yang memenuhi konsep kependudukan tetapi belum tercantum pada blok 5A. Anggota keluarga yang telah menikah namun masih tergabung dalam satu kartu keluarga dengan orang tuanya. Untuk keluarga baru yang ditemukan ketika door-to-door lapangan, verifikasi status kesejahteraan dilakukan oleh PPL dengan memperhatikan kemiripan kondisi dari status yang diberikan ketua SLS atau penciri MISKIN, fisik bangunan. Next. Nah, kolom 1, tuliskan nomor urut keluarga baru dengan nomor urut melanjutkan nomor urut keluarga terbesar pada blok 5A. Jadi pada blok 5A pastinya sudah ada tulisan nomor urut keluarga terbesar. Jadi kalian tinggal melanjutkan berapa nomor urut keluarga terbesarnya. Misal pada blok 5A nomor urut keluarga terbesar adalah 60. Maka di blok 5B ini paling atas kalian bisa tulis 61. Seperti itu. Oke? Maksud? Oke, kalau maksud next. Kolom 2, tuliskan nama kepala keluarga baru dan nama salah satu anggota keluarganya. Kalian bisa menuliskan nama kepala keluarga, garing, garis miring, nama anggota keluarganya. Kolom 3, tuliskan alamat keluarga tersebut tinggal. Jadi alamatnya sebelah mana tuh? Jangan lupa alamat harus lengkap. Jalan, gang, nomor rumah. Oke, next. Kolom 4, telah terisi kode 2, keluarga baru. Nah, ini berarti kan keluarga baru nih, kode 2 nih. Kode 1 kan ada tuh, keberadaan keluarganya ada. Kode 2 itu untuk keluarga baru. Kode 0 itu untuk tidak ditemukan. Oke, next, kolom 5. Tuliskan nomor bangunan tempat tinggal sesuai urutan posisi bangunan yang didatangi. Jadi jangan lupa ya, tulis bangunan yang didatangi itu harus sama. Jangan sampai kalian salah mendata orang dan bangunannya. Next, nomor 6, kolom 6. Tuliskan nomor urut keluarga hasil verifikasi, melanjutkan nomor urut sebelumnya. Di sini juga sama. Nomor urut hasil verifikasi terbesar itu berapa? Harus melanjutkan dari nomor urut sebelumnya. Next. Kolom 7 sampai 9. Tuliskan tanda checklist pada salah satu kolom berdasarkan informasi ketua atau pengurus SLS untuk keluarga baru yang ditambahkan berdasarkan ketua SLS. Itu kalau memang ditambahkannya dari ketua SLS. Tetapi kalau kalian menemukannya di lapangan secara door to door,
berarti kalian yang akan mengisi tingkat kesejahteraannya. Oke, next. Nah, di sini ada ya di bagian paling bawah, yaitu ada jumlah keluarga pada halaman ini. Rekapitulasi blok 5A dan blok 5B. Rincian A, B, C. Rincian A, rekapitulasi jumlah keluarga pada halaman bersangkutan. Kolom 4 yaitu jumlah keberadaan keluarga ditemukan, kode 1, dan keluarga baru kode 2. Kolom 7 yaitu 789 adalah tingkat kesejahteraannya berdasarkan yang sudah kalian checklist, yang sudah ditanyakan oleh ketua Pak RT atau SLS, ketua SLS. Next. Ini adalah jumlah keluarga kumulatif dari halaman sebelumnya. Jadi misal ini halaman 2, berarti kalian harus tulis halaman 1 untuk yang C. Next. Nah, ini ada jika blok 5B kosong, tidak ada keluarga baru, maka rincian rekapitulasi pada blok 5B tersebut tetap diisi dengan tata cara, berarti hanya menyalin blok 5A strip pada kolom 4, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9. Blok 5B rincian B salin dari blok 5A halaman terakhir. Blok 5B rincian C salin dari rincian B. Jadi tinggal menyalin saja kalau misal tidak ada tambahan pada blok 5B. Nah, ini ada contoh pengisian ya. Blok 1 ya. Ini contohnya seperti ini. Pada SLS 0002 kodenya RT2 RW1 terjadi pemekaran SLS menjadi RT2 RW1 dan RT12 RW1. Pada kasus pemekaran ini, verifikasi keluarga pada SLS induk RT2 RW1 dilakukan menggunakan daftar Reksosek VK1, sedangkan SLS pemekaran RT12 RW1 menggunakan daftar Reksosek VK2. Jadi maksud ya, ini tulis aja kodenya 0002, subbarisnya 00. Nah, itu kan satuan lingkungannya kan RT2 RW1. Tulis hal yang serupa, tetapi pada rincian nomor 8 itu mengalami perubahan SLK dan tulis 1 kodenya. Nah, next. Pak Sugeng Supriyanto yang bertempat tinggal di Kebun Jeruk Barat ditemukan di wilayah RT2 RW1. Kemudian berdasarkan informasi dari ketua RT2 RW1, keluarga Pak Sugeng memiliki tingkat status kesejahteraan tidak MISKIN. Nomor urut keluarga 128, Sugeng Supriyanto atau Ibu Sri Rahayu. Alamatnya yaitu ada di Kebun Jeruk Barat. Keberadaannya ditemukan, kode 1. Untuk kolom nomor 5, nomor urut bangunan tempat tinggal kalian door to door adalah ke-19. Nomor urut keluarga hasil verifikasinya juga ke-19. Untuk status kesejahteraannya kalian bisa tanyakan sebelum kalian door to door, itu sudah harus kalian checklist terlebih dahulu. Ditanyakan di ketua SLS atau Pak RT. Next. Ini ada saat di lapangan diketahui bahwa Pak Wahidin telah meninggal, sehingga kepala keluarganya digantikan oleh istri Pak Wahidin, yaitu Hardianti. Keluarga Hardianti tinggal dalam satu rumah yang sama dengan keluarga Ibu Siti Rohanawati di Jalan Kebun Jeruk Barat nomor 8. Kedua keluarga tersebut tercatat pada dua kakak yang berbeda. Berdasarkan informasi dari ketua RT, kedua keluarga tersebut memiliki status kesejahteraan tidak MISKIN. Jadi ketika kepala keluarganya diganti dengan alasan meninggal ataupun cerai, itu kalian bisa mencoretnya dan menggantinya dengan nama kepala keluarga yang baru. Alamat juga kalian bisa mencoretnya, memperbaharuinya. Di press list tertera Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Ternyata pada saat pendataan alamatnya adalah di Kebun Jeruk Barat nomor 8. Jadi kalian bisa coret alamat yang salah, kalian perbaharui di bawahnya dengan menuliskan alamat yang benar. Nah, kodenya 1 ditemukan. Nomor urut bangunan tempat tinggal
37 karena tinggal di satu bangunan yang sama. Maka nomor bangunan urut bangunannya itu udah pasti sama 3737. Tetapi nomor urut keluarga hasil verifikasi tentu saja berbeda karena di sini terdiri dari dua keluarga yang berbeda yang bertempat tinggal pada satu bangunan yang sama. Seperti itu. Next. Keluarga Muhammad Ali Fauzi diketahui sudah pindah ke desa lain. Nah, karena sudah pindah ke desa lain, pastinya sudah beda SLS. Karena SLS adalah cakupan paling kecil di bawah. Pokoknya yang paling kecil lah. Desa kan masih terdiri dari beberapa dusun. Kalau kita tinggal di wilayah perkotaan, berarti kelurahan kan setara dengan desa. Tentunya di bawah kelurahan masih ada RW, di bawah RW masih ada RT. Maka SLS di sini adalah cakupannya adalah RT. Aduh, emang lagi batuk nih saya. Cuacanya lagi hujan panas, hujan. Akhirnya batuk. Karena sudah pindah ke desa lain, maka di SLS itu sudah tidak ada dong nama Pak Muhammad Alif Fauzi atau Ibu Rosi Rasita Cahyani. Jadi pada keberadaan keluarga kita bisa isikan 0. Ketika kolom keberadaan keluarga sudah terkode 0, maka kolom selanjutnya tidak usah kalian isi lagi. Next. Ini ada contoh. Pada saat di lapangan diperoleh informasi bahwa Ibu Cumi ini telah menikah dengan Bapak Sumirah dan telah tinggal bersama sebagai satu keluarga. Berdasarkan informasi dari Ketua RT, Bapak Sumirah dan Ibu Cumi ini tergolong dalam keluarga tidak MISKIN. Yuk kita lihat. 138 nomor urut keluarganya ada Bapak Sumirah garis miring Ibu Nur Fatimah Kusuma Dewi. Alamat berada di Jalan Kebun Barat, statusnya ditemukan. Nomor urut bangunan yang kalian datangi door to door adalah nomor urut bangunan yang ke-30. Dan nomor urut keluarga hasil verifikasi yang kalian door to doorkan pada saat itu adalah verifikasi yang ke-30. Status keluarganya adalah kesejahteraan keluarganya adalah kolom nomor 9 yang di checklist karena tidak MISKIN. Sedangkan ini Ibu Cumi ini dan atau garis miring Umi Kuslum maka itu di 0. Kode keberadaan keluarganya itu harus 0 karena sudah gabung dengan Bapak Sumirah. Ibu Cumi ini itu sudah menikah dengan Bapak Sumirah. Jadi Ibu Cumi ini ya kalian bisa nolkan saja karena Ibu Cumi ini sudah masuk dalam keluarga Bapak Sumirah. Seperti itu ya. Next. Pada saat door to door di lapangan, petugas menemukan keluarga Bapak Yulianto yang tinggal di Kebun Jeruk Barat RT 2 RW 1. Akan tetapi namanya tidak tercantum pada daftar keluarga di blok 5A. Berdasarkan pengamatan petugas, keluarga Bapak Yulianto memiliki status kesejahteraan tidak MISKIN. Jadi blok 5B ini adalah tambahan ya, keluarga tambahan. Pada saat door to door di lapangan, ternyata kalian menemukan keluarga baru yaitu keluarganya Bapak Yulianto yang tinggal di Kebun Jeruk. Jadi kalian harus tuliskan nomornya 184 sesuai dengan nomor urut keluarga sebelumnya di blok 5A. Berarti 183. Ini kalian tuliskan 184. Tuliskan nama kepala keluarganya garis miring anggota keluarga. Alamatnya tuliskan juga di Kebun Jeruk Barat. Nah, keberadaan keluarganya kan emang baru tuh. Dua tambahan baru. Nah, nomor urut bangunannya itu yang keberapa yang kalian datangi pada saat itu. Ternyata 43 bangunan yang 43 yang saya datangi itu. Tapi nomor urut keluarga hasil verifikasinya adalah nomor urut ke-46 keluarga yang terverifikasi.
Jadi tingkat kesejahteraannya kalian tentukan sendiri, karena kan kalian menemukan Bapak Yulianto atau Ibu Suminar itu di lapangan pada saat door to door, kecuali pada saat awal kalian sedang verifikasi kesejahteraan dengan Pak RT atau Ketua SLS. Pak RT merasa ada warganya yang belum tercantum, jadi kalian langsung tulis pada blok 5B dan kesejahteraannya ditanyakan kepada Pak RT atau Ketua SLS tempat. Seperti itu. Saya rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu. Apabila kalian merasa terbantu dengan penjelasan saya ini, terima kasih banyak, karena ini sifatnya hanya sharing-sharing saja. Apabila ada salah kata atau salah persepsi ataupun salah penangkapan juga dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.